Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Yani aku memuji akan Allah yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah, wa khassasahu bihamli asrarihi wa jadabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. Wa ashkuruhu an manna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah, wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah. Wa usalli wa usallim ala man sajada lahul malak wa huwa fi dhahri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fi sabilin nuri, amma ba'du. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku bahwasanya disebutkan di dalam sebuah asar bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu adalah benar-benar kekasih Allah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Al-Quran dan tahlil serta bersedekah sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat tersebut, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah karomah guruku, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Mudah-mudahan dengan berkat rahmat yang turun, Allah mengampuni dosa kita, mengabulkan segala hajat kita, memudahkan segala urusan kita, diluaskan rezeki yang halal, dihilangkan segala penyakit yang ada di batang tubuh kita, diberikan kesembuhan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau adalah ahli syariah wat tariqah wal haqiqah, yaitu beliau kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Nah, barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu beliau kasih sayang kepada orang yang penuntut ilmu agama, dan kepada orang yang alim dan orang yang soleh, dan kepada segala orang-orang yang fakir dan miskin. Lagi pula suka ia berkhidmah atau menjadi pelayan kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim ataupun orang yang saleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai balik dan sampai makom tertinggi, beliau senantiasa memuliakan kedua orang tuanya, dan lagi pula ia mengekalkan akan musyahadatul wujud, yaitu selalu ingat dengan Allah, dan muraqabah, yaitu selalu merasa dilihat, dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah ia tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit jua, dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia ratib sahur, artinya berwirid. Kemudian daripada itu lalu ia
sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segalah, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula ia radhiyallahu an memperbanyak puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah, serta menjauhi daripada kelezatan dunia hingga dari yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecil, yakni sebelum baliknya. Dan syahdan adalah hal Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Beliau selalu berada dalam zikrullah siang dan malam, selalu berada dalam keadaan zikrullah siang dan malam. Dan ia suka uzlah, artinya menjauhi dari bercampur dengan manusia dan masuk khalwah menyendiri, dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni Baqi itu adalah tempat pekuburan segala istrinya Nabi kita Muhammad SAW di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada itu hampir tiap-tiap hari. Lalu ia berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Dan adalah halnya Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Beliau di antara perkataan Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, beliau berkata, "Hai segala muridku, janganlah engkau mungkir kepadaku seperti sebagian ahlul Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku pada zaman sekarang. Dari sebab sangat zahirnya aku di dalam negeri Madinatul Rasul ini. Tiada seorang daripada aulia Allah yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiranku ini. Jikalau keluar aku daripada negeri Madinah, niscaya banyaklah orang Madinah yang tersesat." Dan setengah daripada wasiah Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, barang siapa yang membaca Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham mata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur mata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Dan di antaranya lagi kata Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, di antara wasiat beliau, lazimkanlah oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, serta membanyakkan akan zikrullah ghuduwan wa asyiya, baik dalam keadaan baik di waktu pagi ataupun di sore hari. Qiyaman wa qu'uda, baik dalam keadaan berduduk ataupun berdiri, wa ala junubikum atau berbaring. Dan melazimkan musyahadatu wahdatil af'al dan wahdatil sifat dan wahdatil dzat, serta muraqabah, dan membanyakkan akan membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berbanyaklah istighfar serta menyampaikan hajat segala manusia dan menolongi hamba Allah ketika mendapatkan kesusahan, baik itu kesusahan dunia atau kesusahan akhirah, karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah. Dan lagi wasiatnya Tuan Syekh Muhammad Samman, seyogianya engkau membanyakkan untuk berteman dengan orang fakir dan miskin serta melazimkannya, karena yang demikian itu akan menambah rasa zuhud atau benci akan pekerjaan dunia. Lagi pula memberi pusaka akan sifat qanaah, yakni cukup dengan barang yang dikaruniakan oleh Tuhan kita. Dan di antara karamah Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, di antara karamah beliau, yaitu bahwasanya disebutkan bahwasanya beliau ini adalah orang yang ahli darak, yang mana Tuan Syekh Muhammad As-Samman yaitu dikhabarkan oleh seorang laki-laki yang saleh lagi zuhud, Maulana Syekh Idris At-Takkali, ketika aku akan hendak berlayar dari negeri Swiss untuk pergi haji ke Baitullahil Haram dan ziarah ke kuburnya Rasulullah, dengan melalui laut tiba-tiba kapalku terdampar atas karang hampir pecah, maka aku serulah 3 kali, ya Samman, ya Samman, ya Samman. Maka dengan berkat Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, turunlah kapalku dari atas karang itu, padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui yang demikian itu. Maka
aku mengucap alhamdulillah setelah datang aku ke negeri Madinatul Rasul, maka aku duduk di langgar Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani beberapa lama. Kemudian ketika aku hendak ke Mekah Al-Musyarrafah, aku menghadap Tuan Syekh Saman, lalu aku kabarkan akan dia, hai tuanku, di dalam negeriku ada seorang raja yang sangat zalim, lagi suka memaksa mengambil harta orang. Apa jua daripada asma Allah yang dapat menolakkan dari kezalimannya itu. Maka jawab Tuan Syekh Saman, sebutlah olehmu namaku 3 kali. Maka aku ulang pertanyaan itu 3 kali, jawabnya tetap seperti itu. Maka diketahuinya khatar hatiku, dan dikatanya, apakah engkau lupa ketika kapalmu terdampar di atas karang, kemudian engkau sebut namaku 3 kali. Maka dilepaskan oleh Allah kapalmu dari kepecahan. Lalu aku tersungkur di hadapan Tuan Syekh Saman dan aku cium kedua tapak kakinya serta aku berkata, hai tuanku, cukuplah pengajaran tuanku itu kepada hamba. Kemudian aku ke Mekah Al-Musyarrafah untuk menyempurnakan pekerjaan hajiku. Setelah itu aku pulang ke negeriku. Maka apabila datang suatu kejahatan dari raja, maka aku sebutlah nama Tuan Syekh Saman dengan perlahan 3 kali. Maka dengan berkah karamah Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, aku terlepaslah dari kejahatan tersebut. Dan Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan beliau pada tahun 1189 Hijriah, hari Rabu tanggal 2 Dzulhijjah Al-Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu faidah, barang siapa yang melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Saman pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Saman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya akan meluaskan rezekinya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umurid dunia wal akhirah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Allahumma inna natawassalu biman yatawassalu ilaika bi alihi wa ashabihi dzakirina alaik, wa man tuliyat fi hadzal mahal atharuhu wa lahat ala al-hadirin shumuzuhu wa agmaruhu, an tuwaffiqana fil aqwali wal afali khulusin niyat, tubaddil as-sayyi'at bil hasanat, taghsil bi bardi 'afwika darana nufusina, tunawwir bi mishkati ma'rifatika hanadisa qulubina, wa tahuffana bi altafika al-khafiyati 'inda nuzuli hazimil ladzat, wa tutliqa alisatana bi tauhidika 'inda hululil mamat, kufa 'anna al-jawra wal madhalim, wa takufa 'anna kufa al-jud wal makarim, أمدنا اللهم بأنفاس هذا العارف الأكبر والبحر المحيط الأنور، وأدخلنا في سلك جاهه العظيم، بوئنا بمحبته جنات النعيم، وانشر علينا به خلع المواهب، وهب لنا بحرمته عليك بلوغ المآرب، وامنحنا بنفحات ذكرك وذكره الجميل، وعرضنا لحشر أرواحنا مع الكمال في كل عصر وجيل، واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد ووالديه وأهله وتابعين لهم من كل صالح مجيد، وجزهم بالإحسان إحسان وسيئة غفران، وصل اللهم على خير الأنام وآله وصحبه بالبرة الكرام، ما أصغت أذن لسماع ذكر الكمال الأعلام، وفاز بركوب جواد الفضل في الميدان بحسن الختام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita dengarkan tadi bagaimana managib atau perjalanan hidup para kekasih Allah, dan tidaklah mereka menjadi para kekasih Allah melainkan ketika mereka mempunyai kasih sayang di dalam hatinya kepada hamba Allah. Ketika mereka mempunyai rasa kasih sayang di dalam hatinya kepada hamba-hamba Allah, maka dengan itulah mereka menjadi kekasih Allah. Dari karenanya sifat kasih sayang adalah merupakan sifat yang sangat agung, sifat yang sangat mulia. Dari karenanya dengan itulah para sahabat disifatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Padahal mereka orang yang kuat, iya mereka orang yang kuat. Mereka orang yang tegar, iya mereka orang yang tegar. Mereka orang yang setia, iya mereka orang yang setia sama Nabi Muhammad. Akan tetapi Allah tidak mensifatkan mereka di dalam Al-Quran melainkan dengan sifat yang agung dan mulia, yaitu sifat kasih sayang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah,
walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya mereka adalah orang yang tegas dengan orang-orang kufar. Mereka adalah orang-orang yang syadid dengan orang-orang kufar, tapi di antara mereka ruhama'u bainahum. Mereka adalah orang-orang yang berkasih sayang di antara mereka. Dari karenanya para kekasih Allah tidaklah mereka menjadi kekasih Allah melainkan ketika adanya sifat kasih sayang di dalam hati mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hendaklah kalian mempunyai sifat kasih sayang terhadap orang yang ada di permukaan bumi ini, siapapun dia, baik itu manusia ataupun hewan, apapun itu yang ada di permukaan bumi ini, maka hendaklah kita menyayanginya dan mengasihinya. Ketika kita menyayangi orang yang ada di permukaan bumi ini, maka Rasul mengatakan yarhamukum man fis sama. Allah dan segala malaikatnya akan menyayangimu. Bayangkan. Dari karenanya dikatakan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperlakukan seorang hamba di hari kiamat sesuai bagaimana sifat dan perangainya yang dia memperlakukan dengan itu terhadap saudara-saudaranya. Siapa orang yang selama di dunia suka mengayomi, suka merangkul, suka di sana menaungi, serta menjadi tumpuan orang lain, kemudian mempunyai sifat kasih sayang kepada sesama, maka dia akan mendapatkan sesuai apa yang dia lakukan selama di dunia. Tapi siapa orang yang bengis, kasar, kemudian lagi di sana suka membenci orang lain, mencaci, kemudian orang tersebut tidak mempunyai sifat kasih sayang, maka seperti itulah dia akan diperlakukan besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya bagaimana di sana orang yang mempunyai sifat kasih sayang, besok dia akan mendapatkan kemuliaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah sifat Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Bukan hanya beliau, bahkan seluruh para aulia mempunyai sifat kasih sayang. Kenapa demikian? Karena mereka adalah menjalani dengan jalan yang mereka tuju, sumbernya cuma satu. Apapun pangkat aulia, mau di sana kutub, mau di sana autad, mau di sana abdal, mau di sana nujaba, mau di sana ruqaba, apapun pangkatnya, sifatnya satu. Kenapa? Karena yang mereka tiru adalah satu. Meskipun berbeda, iya berbeda. Ini pangkatnya kutub, ini pangkatnya autad, ini pangkatnya nujaba, ini ruqaba, ini abdal, ini ghaus. Berbagai macam, ini kutubnya macam-macam, ada kutbul mala, ada macam-macam, tapi sifat mereka tetap satu. Yaitu kasih sayang. Kenapa demikian? Karena yang mereka tiru sumbernya cuma satu. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana Allah berfirman tentangnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Nabi Muhammad adalah sahibur rahmah, orang yang mempunyai sifat kasih sayang yang begitu luar biasa. Bukan hanya kepada orang-orang yang muslim, bukan hanya kepada orang yang mukmin, bahkan kepada orang yang ingkar terhadap beliau pun beliau bersifat kasih sayang. Dari karena itu pernah suatu hari ketika Nabi Muhammad melihat ada jenazah orang yang belum masuk Islam lewat, beliau menangis. Beliau menangis bersedih. Ditanya, ya Rasulullah, bukankah itu jenazah orang Yahud? Kata Nabi Muhammad, na'am, akan tetapi satu jiwa yang bakal disiksa di dalam api neraka, saya kasihan melihatnya. Inilah sifat kasih sayang. Dari karenanya bagaimana di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau pernah mencium cucunya Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma.
beliau mencium Sayyidina Hasan. Ketika mencium Sayyidina Hasan, pada saat itu ada salah satu sahabat yang lain namanya Aqra' bin Habis. Ada Aqra' bin Habis, kebetulan orang yang dianugerahkan anak banyak. Ini masalah jodoh, masalah anak, masalah pekerjaan, itu rizki yang udah ditulis oleh Allah. Jadi jangan pernah kita menanyakan dalam tongkrongan kita sama keluarga, sama teman-teman kita tentang hal-hal yang membuat orang tersebut tidak nyaman. Mempertanyakan udah menikah apa belum, udah berapa banyak punya anak, udah diam aja. Mau dia menikah mau tidak bukan urusan kita. Nah, maksudnya jangan terlalu kepo dengan hal yang demikian. Apa urusan kita? Nah, mau menikah mau tidak, terkadang orang di sana yang namanya rizki kan ada yang lancar, ada yang mudah, ada yang sulit. Begitu juga urusan jodoh, ada jodohnya yang dipermudah oleh Allah, ya dia menikah. Ada orang yang dipersulit jodohnya oleh Allah, ya belum menikah. Dan kita jangan sampai memperkeruh suasana. Maksudnya seperti itu. Bukan kita tidak peduli dengan urusan orang lain, namun itu pertanyaan yang tidak layak untuk ditanyakan. Ada pertanyaan yang layak untuk ditanyakan, ada pertanyaan yang tidak layak untuk dipersoalkan. Tentang masalah udah nikah apa belum. Oh, kita memang di dunia seperti itu. Yang belum menikah kepikir bagaimana belum menikah. Yang udah menikah kepikir lagi bagaimana masih belum punya momongan. Yang udah punya momongan kepikir lagi, oh terlalu banyak punya momongan, jadi omongan oleh orang lain. Begitu. Tidak ada yang benarnya hidup di dunia. Yang penting kita hidup bersama orang yang bisa menerima kita apa adanya. Selesai. Begitu. Jangan kita sibuk dengan penilaian orang lain. Ini Aqra' bin Habis. Begitu juga anak punya momongan atau tidak, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, rahasia ilahi. Bisa jadi nih orang kalau punya anak bakal menyibukkannya dari hal-hal yang bermanfaat. Bisa jadi kalau orang ini punya anak, dia bisa jadi di sana tidak bisa memberikan nafkah yang baik. Bisa jadi. Dan semuanya itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Aqra' bin Habis punya anak 10. Masya Allah. 10 punya anak, la ilaha illallah. Bayangkan 10, luar biasa. Aqra' bin Habis melihat Nabi Muhammad menggendong Hasan, dicium oleh Nabi Muhammad. Cucunya Al-Hasan. Maka Aqra' bin Habis bingung. Beliau bilang, "Inna li 'ashratan minal walad ma gabbaltu minhum ahada." Saya punya anak 10, tidak pernah satu pun saya cium anak saya. Ya Allah, ini kayak apa? Isi anak 10. Masya Allah, isi anak 10 tidak pernah dicium. Nabi Muhammad mendengar Aqra' bin Habis 10 punya anak tidak pernah dicium, satu pun di antara mereka tidak pernah dia cium. Fanadhara ilaihi Rasulullah. Rasul langsung menoleh. Man la yarham, singkat padat. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya sifat kasih sayang, dia tidak akan pernah disayang oleh Allah. Kita mencium anak adalah bentuk kasih sayang. Seorang kakek mencium cucu, bentuk kasih sayang. Begitu. Apakan lagi suami istri. Jangan sampai karena udah tua hilang kasih sayangnya. Jangan. Kadang-kadang kalau udah tua, ini kalau ulun tanya nih yang tua-tua, kapan terakhir kali nyium jidat istrinya? Kayaknya 5 tahun yang telah lalu atau 10 tahun yang telah lalu. Syuf. Kita kalau udah tua, anak-anak udah pada ninggalin kita, mereka berumah tangga, tidak ada yang nemenin kita dalam rumah kecuali pasangan hidup kita. Kalau udah tua, coba lihat kalau udah tua, keterbatasan kita di dalam melakukan hal-hal yang dulunya kita mampu melakukannya. Anak-anak kita udah berumah tangga sama pasangan hidupnya, meninggalkan kita satu persatu. Tidak ada yang menjadi naungan dalam hidup kita melainkan pasangan hidup kita sendiri. Begitu. Kita sakit, dia yang melayani kita. Kita perlu ini, dia yang menyiapkan, bukan yang lain. Kapan terakhir kali saliman dengan pasangan hidup kita? Masya Allah. Kapan terakhir kali kita cium jidat istri kita, keningnya? Kapan terakhir kali kita cium? Bayangkan bentuk kasih sayang seorang suami dengan istri. Tidak perlu dipublikasikan. Meskipun halal, buat apa dipublikasikan?
Meskipun muda, buat apa dipublikasikan tuh, buat apa? Dipublikasikan apa? Oh dia halal benar, halal iya, halal benar halal, tapi menjadi contoh yang tidak baik buat orang lain. Sehingga orang-orang yang belum halal mencontoh, itu bilangnya sama. Dia halal tidak jadi masalah, tapi tidak harus dipublikasikan. Nabi Muhammad orang yang sangat romantis dengan Sayyidatuna Aisyah, tapi apakah dipublis? Tidak. Itu romantisnya luar biasa Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad Masya Allah terkadang minum di tempat yang mana diminum oleh Sayyidatuna Aisyah. Di mana Aisyah minum, di situ Nabi Muhammad minum. Sampai Sayyidatuna Aisyah kegeeran langsung. Hal yang sangat sederhana tapi membuat hati perempuan berbunga-bunga. Begitu. Ini sudah tua. Di mana tadi kamu? Bakas sendok ikan mau kedakon. Haula wala quwata illa billah. Mana romantis yang tercipta 30 tahun yang telah silam? Anniversary dan lain sebagainya. Udah 30 tahun berumah tangga, sendok bakas istri, langsung tidak basuh. Ya haula wala quwata. Dahulu Masya Allah baru nikah, baru kawin, Masya Allah makan satu piring berdua, secangkir berdua, Masya Allah satu selimut berdua. Udah tua, Masya Allah, mana keromantisan dalam hidup? Makanya ulung sering menyampaikan, Pak, Bu, kalau udah tua tidak ada yang dicari, kepuasan tidak ada. Kalau udah tua bukan kepuasan yang dicari, tapi kebahagiaan yang kita inginkan. Dan ketahuilah kebahagiaan di usia senja itu bisa didapatkan dengan tidak terlalu banyak permintaan, tidak terlalu banyak harapan. Tapi memang realnya orang tua semakin seperti anak-anak, cerewetnya minta ampun. Tanyakan kepada sang istri itu di rumah, minta masakan ini salah lagi, Masya Allah cerewetnya Pak. Pian kalau kebanyakan kebanyakan sebuah keinginan itu bukan menjadikan kita bahagia, tapi menjadikan kita sedih. Ini kenapa masaknya begini, ini kenapa rasanya begini, ya Allah, ya sabarlah. Nah dari karenanya di usia senja tidak ada yang kita harapkan melainkan adalah kebahagiaan, bukan kepuasan. Dan kebahagiaan itu bisa tercipta dengan kita tidak terlalu banyak keinginan terhadap apa yang kita hadapi. Mentanyakan yang tuha-tuha di muka nina, bila terakhir kali menggendong istrinya? Kapan terakhir kali menggendong istrinya, mengambilkan anduk untuk istrinya mandi? Kapan? Ya Allah, apakah hilang kasih sayang yang dulu pernah ada di dalam hati? Ya Allah, alasannya kadang-kadang dulu expired. Apakah pian kada bercermin, pian pun lebih fatal dari expired lagi. Istri pian bisa bertahan, seorang istri itu bisa bertahan dengan suami karena anak-anak, karena ini itu dan lain sebagainya. Gitu. Man la yarham la yurham. Dan orang yang paling berhak mendapatkan kasih sayang kita adalah orang terdekat kita, istri kita, anak-anak kita. Itu yang paling berhak. Jangan sampai dengan orang, Masya Allah royalnya minta ampun, tapi dengan anak istri lah, pelitnya luar biasa. Sama orang lain, Masya Allah, sama orang lain royalnya luar biasa, royal, Masya Allah, traktir sana traktir sini. Sama istrinya, sama anaknya, Masya Allah, yang nasi padang yuk, main tahu dadar aja gini cukup aja sudah. Masya Allah, sekali-sekali, seminggu sekali bahagiakan istri. Hari Jumat kan hari raya, hari Jumat tuh kalau orang-orang di Tarim hari Jumat makanannya beda sama hari-hari yang lain. Meskipun orang yang biasa, iya, meskipun orang yang biasa, hari Jumat dia bedakan makanannya dari hari yang lain. Kenapa? Itu lebaran. Lebarannya orang muslim kan. Anna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa aidul muslimin. Beda makanan. Ayo kita makan besar. Bismillah. Makan sama-sama. Karena kebersamaan itu nantinya akan dirindukan di kemudian hari. Sama-sama makan, Masya Allah. Begitu. Sekali-kali. Sama anak, Bismillah, royal. Selagi ada, kalau tidak ada,
Jadi terkadang kita harus juga mendidik anak. Dengan didikan tidak semua apa yang dia inginkan itu ada. Karena yang namanya orang punya rezeki enak, Masya Allah, apa aja yang diinginkan anaknya itu selalu dituluskan, itu bahaya. Suatu saat nantinya ketika mereka menginginkan sesuatu, karena kita yang namanya hidup di dunia, tidak semua apa yang kita inginkan terwujud. Maka kita harus bisa menerima kenyataan tersebut. La ilaha illallah. Jam berapa sudah? Isyraq sudah. Orang mau pindah anak pernikahan hari ini. Setengah jam. Orang setengah jam pinggang sakit sudah setengah jam. Begitu. Tuh kasih sayang seorang istri, cium tangan suami. Belum tidur, banyak aku minta maaf. Tapi ya kita semakin tua semakin beda panggilannya. Pertama kawin, pertama nikah, manggilnya panggilan yang mesra, sayang, bebek. Udah punya anak 2, 3, 4, 5, udah beda lagi panggilannya. Abahnya, umanya. Jadi Kai, Masya Allah. Kai, Masya Allah. Ada pian manggil kedusa gitu. Ada orang yang udah tua manggil pasangan hidupnya Beb, Masya Allah. Ujar ini segelian aku mendengar. Hilang romantis yang dulu pernah ada, subhanallah. Tapi begitulah. Itu pun adalah panggilan manja mereka. Panggilan manja antara orang yang udah di usia senja, bukan sayang lagi, tapi panggilan manjanya adalah Kai, Nini. Itu panggilan manja. Sebenarnya itu panggilan manja, bukan panggilan hinaan lah. Itu panggilan manja. Kai. Sebenarnya di balik itu adalah sebuah kasih sayang yang tersimpan di dalam lubuk hati seorang nenek. Itu luar biasa. Kai mengiau, Nek, Masya Allah itu. Karena kebahagiaan orang tua tidak bisa disamakan dengan kebahagiaan anak yang masih muda. Ini si Dini ini udah tua 100 lebih umur. Anaknya pasti hendak membahagiakan, membuatkan rumah yang mewah, rumah yang megah. Tapi ketika anaknya membuat rumah yang mewah, menurut anaknya rumah yang mewah yang tingkat 2, tingkat 3. Tapi menurut beliau tingkat 2, tingkat 3 itu bukan mewah, menyiksa namanya. Kenapa? Naik tangga, turun tangga. Ini menyiksa aja sendiri. Baik aku bedungsur sama sekali. Artinya kemewahan orang tua, kebahagiaan orang tua tidak bisa diukur dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh pemuda. Begitu juga cara kasih sayang yang diungkapkan oleh orang yang udah berusia senja beda dengan cara orang yang masih belia. Orang yang udah tua walaupun Kain ini manggilnya, tapi di dalam hati mereka sebuah kasih sayang yang tidak bisa terbendung lagi. Masya Allah. Tidurnya tidak ada lagi. Masya Allah. Begitu. Ya Allah, sabar ya. Sadang aja dah. Kita hendak pernikahan hari ini, anaknya Abah Yamin pernikahan. Mudah-mudahan kita doakan lancar, dimudahkan, langgeng sampai maut yang memisahkan. Masya Allah. Dan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Dan mudah-mudahan dianugerahkan keturunan yang soleh dan solehah, dan dijadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu keluarga yang tidak mempunyai banyak tuntutan dan keinginan. Itu bahagia. Orang yang hidupnya tidak terlalu banyak mempunyai sebuah tuntutan dan keinginan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Bagi apa tuh? Belum dibagikan lagi? Bagi apa? Sakan ulun dibagi mulai pemulaan tadi itu, kasihan nang sung-sung datang. Nang belum dapat ambillah. Nang belum dapat bagi apa gerang? Apa tuh nang dibagi? Oh, deh jangan jadi gini sudah. Oh, deh gak usah. Nah itu. Jadi
Kalau hendak menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka jangan terlalu banyak keinginan. Dan selalu harus memahami pasangan hidup. Seorang istri harus memahami apa yang dipikirkan oleh suaminya, karena suami itu di luar ketika bekerja macam-macam yang dia hadapi. Kadang-kadang dihina orang, kadang-kadang dicaci, kadang-kadang berbagai macam. Sampai datang ke rumah, peran seorang istri harus bisa menyejukkan hati suaminya. Itu peran seorang istri, harus bisa menyejukkan hati suaminya. Mudah-mudahan yang masih belum menikah diberikan jodoh oleh Allah. Yang sudah menikah belum dapat momongan, sabar, berperbanyak doa dan usaha. Doa tanpa usaha sia-sia. Ya Allah, minta momongan, doa tapi kan ada usahanya. Paham usahanya apa? Paham ya? Ikam kan usah tertawa kan anak-anaknya apa? Apa? Oh, batasmiyah belum pernikahan, batasmiyahan sudah kayak apa kisahnya? Harusnya kan ada tasmiyah hari ini, nikahan aja. Belum baru menikahan sudah batasmiyah sudah ya Pak. Jadi tuh yang masih belum dapat momongan, perbanyak doa dan usaha. Doa tanpa usaha sia-sia. Usaha tanpa doa kurang berkahnya. Doa dan usaha, begitu. Semua yang Allah lakukan, semua yang Allah berikan itu yang terbaik bagi kita. Mudah-mudahan kabul hajat berataan berkat Tuan Syekh Saman. Sudah batas tahlil kita.